I got Jesus, I got all that I could ever need. Take the world. Silakan duduk kembali. Shalom. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Iya, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang apa arti di dalam hidup kita ini Bapak Ibu ya. Secara manusia seringkali kita berpikir bahwa hidup kita ini ya karena kita ada, lalu kita hidup semau-mau kita, apa yang kita mau ya kita hidupi. Sekarang ini saya mau usaha ini ya saya lakukan, saya mau begini ya saya begini tuh mau-maunya saya. Tapi sebagai orang percaya ya saya percaya hidup ini bukan sekedar hidup saja, amin. Tapi ada rencana Tuhan dalam hidup kita yang harus kita hidupi, yang harus kita genapi supaya kembali nanti satu saat ketika kita dipanggil Tuhan, kita bisa mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita. Karena saya percaya ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan tidak tanya berapa banyak depositmu, berapa banyak hartamu, berapa banyak yang kau punya, tapi apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Kita mau belajar dari satu tokoh dalam Alkitab hari ini, mari kita buka bersama saudara, yaitu dari Raja Hizkia. Buka bersama Yesaya pasal 38. Yesaya pasal 38, kita akan belajar dari seorang raja yang bernama Hizkia, bagaimana dia itu hidup menyenangkan hati Tuhan dan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Raja Hizkia ini dia menjadi raja sejak umur 25 tahun. Siapa di sini yang umur 25? Nggak ada ya? Yang 52? Kita coba membayangkan ya, Hizkia umur 25 tahun diangkat Tuhan menjadi raja. Dan Hizkia ini dia hidup, kalau sudah baca di Alkitab, sangat terkenal dengan ketaatan di dalam hidupnya kepada Tuhan. Ketika dia diangkat Tuhan menjadi raja di usia 25 tahun, Hizkia ini seorang raja yang sangat berkenan pada Tuhan, saudara. Waktu dia naik menjadi raja, pertama kali yang dia lakukan apa? Dia menghancurkan semua tugu-tugu berhala, penyembahan-penyembahan berhala di Israel. Itu yang pertama dia lakukan, ya. Dia percaya banget kepada Tuhan, dia sangat menghormati Tuhan. Makanya ketika dia diangkat menjadi raja, yang pertama kali dia lakukan adalah dia menghancurkan tugu-tugu berhala yang dibangun oleh nenek moyang. Lalu dia juga yang menghancurkan patung ular tembaga yang dibangun oleh Musa. Kalau saudara pergi ke Gunung Nebo di Israel, di sana saudara lihat itu patung tembaga itu hanya buatan, yang asli sudah dirobohkan. Sama siapa? Sama Raja Hizkia. Karena ketika itu dibangun pada zaman Musa, orang Israel datang ke sana mempersembahkan korban di patung itu. Dan itu menjadi sebuah penyembahan berhala yang Tuhan murka, yang Tuhan marah, saudara. Jadi ketika Hizkia menjadi raja, itu juga dirobohkan oleh Hizkia, ya. Dan Hizkia adalah seorang raja yang dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan Raja Sanherib, Raja Asyur. Ya, pada waktu itu ditaklukkan, saudara, oleh Asyur. Israel itu tidak berdaya. Tapi ketika Hizkia bangkit menjadi raja, dia seorang yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan menyertai dia. Sehingga apapun yang dia lakukan dibuat Tuhan berhasil. Ya, jadi kuncinya kita ini harus takut Tuhan. Bilang kanan kirimu, hidup takut Tuhan kau. Ya, supaya kau disertai dan diberkati Tuhan. Kita baca bersama Yesaya 38. Judul perikopnya Hizkia sakit dan disembuhkan, saudara. Kita mau lihat kenapa Hizkia itu diberkati Tuhan, bahkan doanya dijawab. Baca bersama ayat yang pertama. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah apa? Pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh. Ya, saudara, kalau Nabi yang berkata begini itu kira-kira benar-benar terjadi enggak? Ya, Nabi Yesaya loh. Dia disuruh Tuhan datang kepada Hizkia menyampaikan bahwa kasih tahu pesan terakhir kepada keluargamu karena kau tidak akan sembuh tetapi mati, ya. Kira-kira kalau saudara mengalami hal yang demikian, ya, bagaimana respon saudara ketika Tuhan berkata umurmu tidak akan panjang lagi? Sampaikan pesan terakhirmu. Mau sekaya apapun saudara, sesukses apapun kita, ketika dikatakan sampaikan pesan terakhirmu. Ya, kematian adalah hal yang banyak ditakuti oleh orang, termasuk banyak orang Kristen. Siapa yang takut mati? Angkat tangan.
Yang sudah siap mati, angkat tangan. Yang bingung, angkat kaki. Saya enggak tahu ini karena jam 7 jadi jemaat masih ngantuk atau bagaimana ya. Tapi ya kita harus jujur loh di hadapan Tuhan. Ya ketika Tuhan berkata sudah selesai, ya kita ya itulah ya hidup, dan ya kita harus menemukan saya ini hidup selama ini sudah berbuat apa aja buat Tuhan. Ya atau saya cuma ya hidup hanya sekedar hidup. Yesaya berkata, dan Yesaya ini seorang nabi Tuhan, hamba Tuhan yang luar biasa ya. Kalau Tuhan suruh sampaikan itu sama raja loh. Dia datang kepada raja, dia nggak ngomong manis-manis. Raja, percaya ya raja, raja pasti sembuh. Ya, itu kan banyak pendeta-pendeta sekarang ya. Kalau ketemu, ya raja pasti sembuh raja ya. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan raja ya. Padahal kalau memang kita lihat orangnya memang ya Tuhan bicara dia mati, ya kasih tahu dia mati. Amin. Mau raja mau siapapun kalau waktunya mati ya pasti mati. A katakan A, B katakan B. Ya, dan kalau saudara juga dikatakan hamba Tuhan, begitu jangan kepahitan. Itu kok malah, karena saya lebih baik mempersiapkan orang itu menghadapi kematian. Tidak semua orang siap menghadapi kematian. Tapi mau tidak mau kita harus siap. Jadi daripada tidak siap, lebih baik sekarang mulai siap. Siap, bilang kanan kiri mau siap-siap mati. Jangan tertawa, ini serius ya. Biasanya saudara kan dengar kalau pendeta bilang kanan kirimu, Tuhan baik. Itu sudah biasa. Bilang kanan kirimu, Tuhan memberkati. Itu sudah biasa. Ya, tapi katakan yang tidak biasa, kanan kirimu, siap mati kau, bilang. Ya, karena siap atau tidak siap, kalau harinya datang kita harus siap. Ya, mau sekaya apapun kita. Lalu saudara, Hizkia berkata begini, ayat 2 dikatakan di sana. Kita baca bersama, lalu baca orang Bandung ini tidak usah terlalu loyo ya. Kalau saya suruh baca, tolong baca Alkitab ya. Saya tahu saudara ini jarang-jarang baca Alkitab ya. Ayat 2 baca bersama, 1, 2, 3. Lalu Hizkia memalingkan ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. 3, ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saat itu juga ketika Hizkia mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi Yesaya, dia nggak takut, dia nggak apa, tapi dia menangis, dia berbalik ke arah dinding, dia meratap di dinding itu. Ratapan dan doanya dia bilang apa? Dia berdoa kepada Tuhan, dia cuma bilang gini, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku ini telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati. Satu saat kalau kita menghadap Tuhan, atau kita tahu kita mau mati dipanggil Tuhan, apa doa kita kepada Tuhan saudara? Kalau kita mau bilang Tuhan, ingatlah Tuhan hidupku. Kira-kira apa yang saudara mau ngomong tentang hidup saudara? Ingat Tuhan, aku ini masih selingkuh loh. Ayo. Bertobat ya. Tapi saya percaya di Bandung gak ada yang selingkuh ya. Gak ada toh? Gak ada yang ngaku. Apa yang kita mau sampaikan di hadapan Tuhan ketika satu saat kita akan dipanggil Tuhan? Hizkia dengan berani berkata, Tuhan ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, tulus hati, melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Kita nggak perlu alay lebay ngomong sama Tuhan apapun, sebab Tuhan tahu hidup kita. Amin saudara. Apa arti dari hidup kita hari-hari ini? Waktu kita menghadap kepada Tuhan, apa yang akan saudara sampaikan tentang hidupmu? Apa yang akan kita sampaikan? Waktu kita dibilang mau mati, kita mau nangisi apa? Meminta Tuhan membela kita, mendengarkan atau meminta kemurahan Tuhan, harus ada alasan Bapak Ibu. Amin. Tidak semua orang Kristen berdoa itu didengar Tuhan. Tidak semua orang Kristen berdoa dijawab Tuhan. Berikan kepada Tuhan alasan apa untuk dia menjawab doamu, untuk dia memperhatikan hidupmu, untuk dia memberkati engkau. Harus ada alasan. Apa yang kita mau katakan sama Tuhan? Ingatlah Tuhan, aku ini kalau hidup berantem terus sama istriku. Aku ini suami yang kasar, mulutku kotor, jorok. Apakah hal-hal yang seperti itu yang kita mau katakan di hadapan Tuhan? Ya.
Apa yang kita mau katakan? Tuhan, ingat aku ini istri yang memberontak sama suami. Ingat Tuhan, aku ini anak. Aku ini hidup dalam percabulan, dalam kenajisan. Hello saudara. Berikan Tuhan alasan untuk mempertimbangkan hidup kita, agar dia bisa mendengar dan menjawab setiap doa dan permohonan kita. Amin. Apa alasannya Tuhan harus memperhatikan engkau? Apa alasannya untuk Tuhan menjawab doamu? Yang pertama Hizkia bilang, ingat aku ini telah hidup di hadapanmu dengan setia. Saudara, dalam hidup ini kita akan menghadapi banyak masalah, persoalan, pergumulan. Pertanyaannya, apakah kita setia kepada Tuhan? Sampai di garis akhir, apakah kita tetap mau berkata, hanya Engkau Tuhan yang aku puji, hanya Engkau yang aku sembah Tuhan. Aku gak mau peduli seberat apapun masalah yang sedang aku hadapi. Sekali Yesus, aku mau bilang tetap Yesus di hatiku. Amin saudara. Jangan pernah berkata, Engkau ada ndak Tuhan? Ya, aku ini sudah ikut Engkau, tapi buktinya sampai hari ini di mana Tuhan? Ya, jangan beri kesempatan kepada iblis saudara untuk kita ini murtad, walaupun hanya secara rohani. Banyak hari-hari ini orang Kristen yang murtad secara rohani, yang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tapi mari kita mau katakan, aku tetap percaya Tuhan. Apapun keadaanku hari ini, aku mau tetap bilang, Engkau setia bagiku. Sekalipun aku sedang ada dalam lembah air mata, dalam lembah kekelaman, aku mau ngomong, Engkau setia Tuhan. Itu yang Tuhan cari dari hidup kita hari-hari ini saudara. Apakah kita jadi anak-anak Tuhan yang setia? Jalani proses, tidak usah protes, amin. Karena hidup ini adalah sebuah perjuangan, pertandingan. Hidup ini berat, kata kitab Ayub. Hidup ini berat. Ya, kalau sederhana itu rumah makan Padang, bukan hidup. Jadi yang namanya hidup ini pasti berat. Pasti ada perjuangan. Kalau udah gak mau berjuang, ya jangan hidup. Tapi selama masih mau hidup, harus siap untuk berjuang. Bersama Tuhan, kita pasti menang. Katakan, amin. Yang kedua Hizkia bilang, aku ini hidup dengan tulus hati di hadapan Tuhan. Ketulusan itu yang Tuhan lihat dari hidup kita saudara. Mengasihi Tuhan itu harus tulus. Tapi ketulusan itu tidak bisa dilihat sebagai ketulusan kalau tidak melalui ujian. Iya, apakah kita mengasihi Tuhan dengan tulus atau cuma karena ada maunya? Banyak orang datang ke gereja memberi persembahan karena ada iming-iming. Karena kalau memberi pasti akan diberkati. Main judilah kita sama Tuhan. Saya ngasih perpuluhan supaya saya diberkati. Saya ngasih persembahan supaya saya diberkati. Saya pelayanan supaya saya diberkati. Iya, saya melakukan ini. Tapi kalau nggak ada itu, sorry Tuhan, sorry. Saudara, yang lihat hidup kita ini Tuhan. Iya, Tuhan yang melihat hidup kita. Apakah kita setia? Apakah kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan? Apakah kita ini tulus hati di hadapan Tuhan, mengasihi Dia? Ya, tanpa, sekalipun saya tidak melihat berkat-Mu Tuhan, saya akan tetap mengasihi Engkau. Saya ingat dulu saya nggak bisa bayar cicilan rumah saudara. Rumah saya mau ditarik. Saya berdoa tiap hari, Tuhan tolong bayar rumahku, Tuhan bayar rumahku. Tiap hari saya berdoa, bayar rumahku. Nggak ada jalan keluar saudara. Semakin mendekati hari, semakin berat. Ya, saya marah sama Tuhan. Ingat loh Tuhan, aku ini melayani Engkau loh Tuhan. Jawab Tuhan, bayar rumahku, bagaimanapun caranya. Saat itu saudara, satu kali ketika saya berdoa, saya mencoba untuk tenang. Makanya Alkitab bilang, ya jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Kalau kita tidak tenang, kita berdoa, itu doanya salah. Doanya ego, doanya nyuruh-nyuruh Tuhan. Doanya memerintah Tuhan. Tapi ketika kita tenang, duduk di kaki Tuhan, nangis saja nangis. Lalu saya mulai mencoba membuka hati dan berkata, Tuhan, apa yang sedang Engkau mau dari hidupku? Ajar aku Tuhan, untuk melakukan apa yang berkenan di mata-Mu Tuhan. Tadinya saya berdoa begini Tuhan, Tuhan, saya sudah bersaksi loh kemana-mana saya beli rumah. Kalau sampai rumah ini tidak bisa bayar lalu ditarik orang sama saya, siapa yang malu Tuhan? Kau loh Tuhan yang malu. Betapa kurang ajarnya saya. Ya. Saya mau tanya saudara, Tuhan malu apa enggak karena kita? Ya kitalah yang malu, bukan Tuhan. Ketika saya akhirnya mencoba menenangkan hati, duduk di kaki Tuhan dengan ketulusan, mencoba mengerti
Apa yang engkau mau dari persoalan yang saya hadapi Tuhan? Apa rencanamu, apa kehendakmu dari persoalan ini? Kasih tahu sama saya Tuhan, supaya saya mengerti. Ampuni saya selama ini kalau saya salah berdoa. Lalu Roh Kudus mulai bicara di situ. Kenapa kamu berdoa bilang aku akan malu kalau rumahmu ditarik? Aku Tuhan, aku mulia, aku agung, aku itu mulia, keagunganku itu melampaui segala-galanya. Jadi kalau rumahmu ditarik, aku tidak akan pernah dipermalukan. Yang malu itu kau, bukan aku. Hello? Jadi tidak usah menodong-nodong Tuhan. Ngomong Tuhan malu, padahal yang malu kita. Tuhan itu melihat sampai kedalaman hati. Akhirnya saya mulai menangis, saudara, di situ. Tiba-tiba saya menaikkan satu pujian, saya mulai menangis dengan air mata yang bercucuran, saya bertobat. Saya bilang, Tuhan, saya nyanyi, sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu, takkan ku tukar dengan apapun. Saya bilang, Tuhan, walaupun kau tidak jawab doaku, walaupun kau tidak lepaskan aku dari masalahku ini, aku mau tetap bilang, aku akan tetap menyembahmu, sebab engkau Tuhan, juru selamat, kekasih, pengharapan bagi hidupku. Katakan, kita mengikut Tuhan ini karena apa? Apa karena kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan? Kalau Tuhan udah gak jawab, ya sudah. Bahkan banyak suami yang saya dengar kalau istrinya berdoa, doa terus kau. Emang Tuhanmu mau jawab utang kita? Peret banget kayak begini. Bertobat, saudara, ya. Bertobat. Jangan pernah engkau mengecilkan Tuhan hanya karena persoalan. Dia tetap Tuhan. Dan itu gak akan merubah kemuliaannya. Kitalah yang harus berubah. Waktu saya mulai mengubah doa saya mulai pasrah dan bilang, Tuhan, dulu saya juga gak punya rumah. Jadi sekarang kalau rumah ini mau diambil, ambil Tuhan. Aku tetap bilang Tuhan baik. Waktu saudara, sikap hati kita berubah di hadapan Tuhan. Tuhan melihat ketulusan hati kita. Tiba-tiba Tuhan jawab. Ya, ketutup saudara sisa utang saya, bukan cicilan. Saya kan berdoa buat bayar cicilan. Ditutup sama Tuhan sisa 400 juta, selesai bulan itu juga. Bukan cicilan. Lihat cara kerja Tuhan. Lalu akhirnya saya pengen jual. Saya cuma hubungi satu jemaat yang saya nggak tahu rumahnya di mana, Bu. Ibu bisa tolong saya nggak minta uang sama ibu. Beli rumah saya, Bu. Soalnya rumah ini kalau nggak saya jual akan ditarik, saya udah nggak bisa bayar. Berapa, Bu Debbie? Ya nanti kalau laku kita jual lagi, nanti keuntungannya. Karena kalau saya jual itu untungnya sudah 2 kali lipat, Bu. Tapi kalau cuma ditarik, saya rugi, Bu. Ya udah, ibu tombok dulu sisanya 400 juta, nanti setelah itu sertifikat saya serahkan ibu, kita jual. Ini kalau dijual, nanti keuntungannya kita bagi 2, Bu. Saya kembalikan uang ibu, sertifikat ibu bawa. Lalu dia cerita ke suami. Ya, suaminya tanya, itu sertifikatnya lengkap, Bu? Lengkap. Ya udah, minta nomor rekening, ditransfer 400 juta, saudara. Waktu saya ambil sertifikat, saya tanya, Bu, maaf, alamat rumah ibu di mana ya? Saya mau antar sertifikat ini sambil nanti kita jual. Nggak usah, Bu Debbie, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, itu berkatnya ibu. Loh saudara, semudah itu sorga berperkara, 400 juta loh. Tapi akhirnya saya cicil, saudara, seadanya duit sampai lunas. Saya nggak mau berhutang, biar nama Tuhan yang dimuliakan, amin. Waktu saya menodong-nodong Tuhan, waktu saya marah-marah sama Tuhan, tidak tulus mengasihi Tuhan, tapi ketika saya sudah rela dan lepas dan bilang, Tuhan, sekalipun nggak tolong, aku tetap mau bilang engkau baik. Engkau sungguh baik. Amin, saudara. Dalam setiap masalah, Tuhan tuh mau mengubah cara berpikir kita. Tuhan tuh mau mengubah pandangan kita. Tuhan tuh mau mengubah cara mencintai kita kepada Tuhan. Hizkia bilang, aku hidup dengan tulus hati. Dan yang terakhir dia bilang apa? Dan aku ini telah melakukan apa yang baik di matamu. Hizkia nggak nangis dengan alay, Tuhan ingat loh anakku masih kecil-kecil loh Tuhan. Enggak. Dia cuma ingatkan Tuhan, ini loh alasan untuk engkau beri dan jawab doaku, perpanjang umurku. Amin, saudara. Aku hidup melakukan apa yang baik di matamu. Apakah kita sudah hidup melakukan apa yang baik di mata Tuhan hari-hari ini? Atau kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Kepahitan, kebenci orang, sirik, dengki, nggak mau berdamai,
hidup dalam kenajisan, percabulan, perselingkuhan. Apa yang kita hidupi hari ini? Apakah kita melakukan apa yang baik di mata Tuhan? Kita belajar, saudara. Kalau apa contohnya, Bu, melakukan apa yang baik? Hari ini kau sedang bermusuhan dengan keluargamu. Alkitab bilang, berdamai, ampuni orang yang menyakiti kau. Lalu kita berkata, Tuhan, sebenarnya berat bagiku. Tapi karena Tuhan yang suruh, aku mau melakukan apa yang baik di matamu, Tuhan. Aku ampuni iparku itu. Aku ampuni mertuaku itu. Aku ampuni adikku itu. Amin, saudara? Itu engkau melakukan yang baik di mata Tuhan. Jangan cuma lakukan apa yang baik di mata manusia. Hari ini, saudara, kita diberi waktu hidup sehari 24 jam. Berapa banyak jam yang saudara beri untuk Tuhan? Dan engkau tidak dipanggil hanya jadi jemaat gemuk di dalam gereja yang setiap minggu datang cuma mau dipuaskan rohaninya. Tapi engkau mulai harus bergerak menjadi jemaat yang melayani. Katakan amin. Layani Tuhan, saudara. Iya. Kalau saudara punya talenta apa, datang di gereja, aku mau melayani. Kalaupun nggak di gereja, di luar gereja, jadilah berkat hidupmu yang bisa dibaca oleh semua orang, yang mulai berkata, Tuhan, apa yang bisa aku lakukan untuk kerajaan-Mu? Sebab ketika kita menghadap Tuhan satu saat nanti, ya, yang Tuhan tanya, apa yang sudah kau lakukan bagiku? Marilah kamu, hai anak-anakku, yang melakukan kehendak Bapa. Itu kan yang Yesus katakan. Pada akhir zaman nanti banyak orang akan datang ngaku-ngaku, Tuhan, aku melakukan mujizat demi namamu, aku usir setan demi namamu, aku bangkitkan orang mati demi namamu. Tuhan bilang, enyah engkau semua daripadaku, aku tidak mengenal engkau, sebab engkau pembuat kejahatan. Tapi Yesus bilang, tapi aku akan berkata begini, marilah kamu yang melakukan kehendak Bapa, ayo masuk dalam kerajaanku yang mulia. Jadi saudara, pada akhirnya yang Tuhan cari dari hidup kita, apakah kita menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa? Apa yang baik di mata Tuhan? Kalau kau tahu kita harus hidup dalam kekudusan, jangan bersinah, ya bertobat, tinggalkan. Ya, kalau kau tahu rokok itu tidak berkenan pada Tuhan, ya tinggalkan, berusaha, berjuang. Karena kita mau menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Suami-suami, bukankah engkau pengen istrimu melakukan apa yang baik di matamu? Istri-istri juga begitu kan? Ya, kalau menurut saya sebagai istri, ya apa yang baik di mata saya? Ya suami jangan pergi pulang malam-malam. Iya nggak, Bapak Ibu? Ya ketika istri melakukan, suami melakukan yang baik, kan rumah tangga kita jadi harmonis. Sama Tuhan pun begitu, menjadi orang Kristen bukan cuma sekedar masuk keluar gereja, puluhan tahun kau jadi Kristen. Tapi apakah kita sudah melakukan apa yang baik di mata Tuhan? Kemudian dikatakan, menangislah Hizkia dengan sangat. Ayat yang berikutnya, kita baca ayat yang keempat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Apa? Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Dapat bonus saudara, ya. Asyur adalah sebuah kekuatan yang kuat. Tapi karena Hizkia berkenan kepada Tuhan, dia sebutkan alasan-alasan hidupnya, sehingga Tuhan menjawab doanya. Bukan hanya kesembuhan diberi, tapi bonusnya Tuhan melepaskan dia dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Sebab kemenangan raja berasal dari Tuhan. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Dan lain sebagainya, saudara bisa baca. Saudara, doa Hizkia adalah doa yang tokjer. Saat dia berdoa, saat itu juga Tuhan jawab. Yesaya belum sempat pulang ke rumah, berbalik sama Tuhan, disuruh balik kembali ke istana. Aku mendengar doa Hizkia, aku melihat air matanya, pulang kembali. Sampaikan, aku akan memberi dia umur panjang 15 tahun lagi, diberi kesempatan, ya lalu aku beri bonus, aku akan lepaskan bangsa ini dari tangan Raja Asyur. Bukan dengan peperangan, bukan dengan perjuangan, bukan dengan kekuatan militer, tapi cuma dengan perkenanan Tuhan. Saudara, di hidup ini kita butuh perkenanan Tuhan. Jangan coba hidup dengan kekuatanmu, jangan coba berjuang dengan kemampuanmu. Karena Alkitab bilang terkutuk
orang yang coba hidup dengan kekuatannya, yang coba hidup dengan pikirannya, tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Apa arti mengandalkan Tuhan? Engkau hidup menyenangkan hati Tuhan, engkau hidup berkenan kepada Tuhan dengan setia, dengan tulus hati. Ketika hari ini engkau sedang ada pergumulan dalam hidupmu, pakailah kesempatan itu untuk membuktikan kesetiaan dan ketulusan hatimu di hadapan Tuhan. Maka cepat atau lambat, Tuhan pasti akan mendengar setiap doa-doa kita. Amin. Ini kok waktunya sudah habis ya? Habis waktu. Saya undang para imam musik maju ke depan. Saudara, kita percaya bersama-sama bahwa ya apapun yang kita lakukan di hidup ini, Tuhan itu Tuhan yang melihat hidup kita. Persoalan, tantangan, pencobaan, pakai itu menjadi satu kesempatan untuk kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Waktu saudara dapat perkenanan Tuhan, saudara dapatkan segala-galanya. Saya mau kasih contoh perkenanan Tuhan itu begini saudara. Roket itu kalau ditembakkan keluar angkasa, dia harus powerful, semua kekuatan dikerahkan. Kenapa? Karena dia harus berhadapan dengan gaya gravitasi bumi yang selalu punya kekuatan untuk mendorong semua benda yang naik itu akan dijatuhkan. Nah, untuk naik ke atas mencapai luar angkasa, dia menembus atmosfer bumi ini, itu ada satu kekuatan yang besar yang akan menjatuhkan dia. Dia kerahkan seluruh kekuatannya, powerful. Tapi waktu dia sudah tembus atmosfer bumi, saudara, roket itu tidak perlu kekuatan lagi, dia tinggal mengorbit. Cuma memang banyak yang nggak kuat ketika mau menembus atmosfer bumi ini. Banyak yang meledak karena tidak kuat. Mencapai perkenanan Tuhan seperti itu. Dalam hidup ini kita punya banyak pergumulan yang ingin menjatuhkan iman kita, tapi tetaplah kuat dalam Tuhan sampai engkau mencapai perkenanan Tuhan. Waktu kau sudah dapat perkenanan Tuhan, Hizkia tidak perlu bertempur melawan Raja Asyur, karena Tuhan yang beri kemenangan itu. Kita percaya bahwa selama kita ada di dunia ini memang kita semua harus berperang menghadapi pergumulan dan juga persoalan di dalam hidup. Namun kita percaya juga Dia Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Mari kita langsung saja baca bersama Ulangan pasal 31. Ulangan pasal 31 mulai dari ayat yang pertama, saudara ya. Kita lihat di sana firman Tuhan, Ulangan 31 dari ayat yang pertama mulai. Firman Tuhan berkata demikian, kita baca bersama. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. 2. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan kepadaku sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Ayat 3. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. 4. Dan Tuhan akan menaklukkan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Ayat 5. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. 7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. 8. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Katakan bersama, amin.
Saudara, ini adalah sebuah kisah ketika Musa mendekati ajal, ya. Dan Tuhan sudah berkata kepada Musa bahwa dia tidak akan memasuki tanah perjanjian. Musa adalah seorang yang luar biasa, ya. Kita belajar dari Musa tentang arti kesetiaan. Kenapa, saudara? Musa sudah tahu dari awal dia tidak akan masuk ke tanah perjanjian, tapi dia tetap menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Tinggal menyeberang sungai Yordan dan bangsa itu akan memasuki tanah Kanaan. Sampai di situ Musa dikatakan di sana dia berumur berapa? 120. Ya, kenapa Musa berhenti di situ? Bukan karena tua, bukan karena sudah tidak bisa apa-apa. Karena firman Tuhan berkata, sampai dia mati penglihatannya masih baik dan kekuatannya tidak menurun. Tapi Tuhan bilang sudah sampai di situ dia giatnya bekerja, karena Tuhan telah berfirman bahwa dia tidak akan memasuki tanah perjanjian. Coba kalau saya balik kepada kita semua malam ini, kalau kita tahu, ya, kalau kita jadi Musa, Bapak Ibu, tanah perjanjian itu adalah tempat yang didamba-dambakan. Semua orang Israel, karena Tuhan berjanji itu negeri yang penuh dengan susu dan madu. Kalau kita tahu bahwa kita tidak akan masuk, ya, apakah kita masih mau melayani Tuhan? Ya, mungkin kalau saya jadi Musa, ya saya mikir-mikir lagi. Kalau saudara yang jadi Musa, kira-kira saudara mau tetap setia nggak sampai di garis akhir? Halo? Jawabnya jujur, nggak usah pencitraan. Ya, benar loh, berat loh, membawa bangsa itu yang tidak sedikit. Ya, dan itu bukan tugas yang ringan. Dari awal ketika Musa sudah pukul gunung itu, dia melanggar perintah Tuhan. Tuhan sudah bilang hukumannya adalah engkau tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Coba kalau kita orang Kristen zaman sekarang udah tahu doamu nggak bakal dijawab, kita masih nggak mau setia sama Tuhan? Berapa banyak orang Kristen ketika doanya nggak dijawab, udah nggak usah pelayanan, doa saya nggak dijawab-jawab, udah nggak usah doa lagi, saya tidak melihat perubahan. Tapi kita belajar malam ini, Musa menyelesaikan tugasnya sampai akhir, dan cintanya kepada Tuhan itu tidak berubah. Dia berkata kepada bangsa itu, kamu harus tetap mencintai Tuhan. Ya, dia yang akan berjalan. Tidak sedikit pun cinta Musa kepada Tuhan itu berubah. Walaupun dia tidak melihat tanah perjanjian, dia pernah memohon, Tuhan sudah di depan, tolonglah, aku pengen masuk. Tuhan bilang tidak, aku telah berfirman dan engkau tidak akan masuk. Kita mau belajar malam ini, saudara. Ya, apa yang bisa membuat kita ini, saudara, tetap kuat bahkan sampai kita melihat janji Tuhan. Dikatakan di sana, kemudian ya Musa itu memanggil bangsa Israel. Di depan mereka dia berkata, aku sudah berumur 120 tahun, tetapi perjalanan ini harus tetap dilanjutkan. Seberat apapun hidup kita hari ini, kita harus tetap melanjutkan hidup. Siapa di antara saudara yang lagi ada masalah? Angkat tangan. Yang lagi ada masalah saja. Yang tidak ada masalah pulang saja. Ya, yang lagi ada masalah siapa? Tolong angkat tangan. Ya, oh baru ngaku semua ada masalah ya. Ternyata semua ada masalah. Ya, saudara, sekalipun saudara ada masalah, saudara masih mau tetap hidup nggak? Yang mau tetap hidup angkat tangan. Oh, semua masih mau hidup ya. Saya pikir karena ada masalah, sudahlah saya nggak mau hidup lagi, Bu. Bangsa Israel harus tetap menjalani. Sudah berat nggak? Berat. Mereka sudah melalui 40 tahun di padang gurun, dan generasi pertama yang keluar dari Mesir sudah mati semua menjadi bangkai. Tapi mereka harus tetap melanjutkan perjalanan, tidak boleh menyerah di tengah jalan. Bapak Ibu yang terkasih, seberat apapun persoalanmu, engkau harus tetap berjalan dan selesaikan pertandinganmu sampai di garis akhir. Karena bukan bagaimana soal kita memulainya, tetapi bagaimana soal kita mengakhirinya. Katakan. Rasul Paulus berkata, saat kematianku sudah dekat, ajalku akan segera tiba, dan aku telah menyelesaikan pertandingan imanku dengan baik. Ini ayat sering dipakai, ditulis di kubur-kubur dan batu nisan. Aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik, dan aku telah memelihara imanku.
Yang tulis orang yang hidup atau yang mati? Padahal belum tentu yang mati itu menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Iya apa ya? Jadi kalau mau tulis di batu nisan, hati-hati, dipikir dulu, jangan main comot ayat. Amin. Tapi saya berdoa semua kita yang hadir malam ini nanti patut ditulis tulisan itu di batu nisan kita. Amin. Berarti udah pengen mati semua. Ya. Ayo kita pastikan kita mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik, sehingga kita bisa berpesan, kalau aku mati, tolong tulis di batu nisanku ayat ini, bahwa aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik dan mencapai garis akhir. Jangan hanya orang yang hidup yang tulis, yang mati padahal ya begitulah saudara, hidupnya nggak karu-karuan. Ya, akhirnya ditulis seperti itu, matinya tabrakan karena lagi mabok. Tulisannya, aku telah mengakhiri pertandingan iman, padahal lagi mabok, saudara. Ya, hati-hati. Mari, bukan soal bagaimana kita memulainya, tetapi bagaimana kita mengakhirinya. Di sana Musa katakan begini, ya, dia akan segera mati, tapi Tuhan berpesan, kamu harus tetap menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki tanah perjanjian. Lalu di sana dia katakan begini, Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Musa meyakinkan bangsa itu bahwa ingat, yang akan menyeberang di depanmu itu Tuhan sendiri yang akan menyertai engkau. Katakan amin. Bukan aku, bukan karena Yosua, tapi berulang-ulang kali dia berkata, dan ayat yang keempat, dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang diserahkan ke tangan orang Israel, dibunuh oleh mereka, dan akhirnya mereka bisa lolos dari tangan orang Amori. Saudara, mari kita sadari malam ini bagaimana supaya kita menang dalam pertandingan hidup ini. Yang pertama, sadarilah Tuhan yang akan menyertaimu. Katakan, jangan cari pendeta, ya, jangan cari bapak gembala, tapi cari Tuhan. Kenapa, saudara? Ketika Yesus disalib, kita masih merayakan Paskah, ya. Ketika Yesus disalib, Mahkamah agama, para imam-imam mencari alasan yang tepat agar mereka bisa menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Bahkan tidak tanggung-tanggung didatangkan saksi-saksi palsu untuk memberatkan Yesus di depan mahkamah agama, supaya dia bisa diseret, digantung di kayu salib. Tapi Alkitab mencatat, ternyata kesaksian dari para saksi palsu tidak cukup memberatkan untuk Yesus layak dihukum mati. Lalu bingung mahkamah agama dan para orang Farisi, imam-imam itu, bagaimana supaya dia ini mati. Lalu ada satu orang yang berkata, bukankah dia ini yang berkata, aku akan merobohkan bait Allah dan membangunnya dalam waktu 3 hari. Ketika mendengarkan itu, mahkamah agama, para imam dan orang Farisi yang ada bersama-sama dengan mereka, semuanya menjadi marah. Yesus tidak membutuhkan saksi palsu untuk membawa dia disalibkan, karena memang dia datang untuk mati. Yesus bukan pecundang yang harus memakai saksi palsu. Dia harus datang untuk mati dengan sebuah alasan yang tepat. Dan itu adalah alasan yang paling tepat. Dia berkata, aku akan merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Kenapa orang Farisi, para imam, mahkamah agama menjadi marah besar? Karena bagi mereka, bait Allah itu adalah sebuah bangunan yang sangat penting dan itu sakral. Kenapa Bapak Ibu? Karena disitulah tempat mereka bertemu dengan Tuhan. Para imam akan masuk ke ruang maha suci untuk mempersembahkan korban kepada Allah dan menerima korban penebus dan pengampunan dosa bagi umat. Tetapi zaman itu, para imam yang akan masuk ke ruang maha kudus itu harus benar-benar kudus. Kalau tidak, dia mati di dalam ruang maha kudus.
Makanya dulu para imam kalau akan bertugas, saya baca di Alkitab, mereka sampai takut tidur kalau malam. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau sampai dia mimpi basah, dia mati di dalam ruang Maha Kudus itu. Betapa kudusnya Tuhan. Ketika dia masuk di ruang Maha Kudus, dia harus diikat kakinya pakai lonceng yang menandakan bahwa dia masih hidup. Kalau lonceng itu masih bunyi, berarti imam itu masih hidup. Tapi kalau lonceng itu sudah tidak berbunyi, maka dipastikan imam itu mati sudah di dalam ruang Maha Kudus, karena kekudusan Tuhan membakar dia yang tidak kudus. Betapa kudusnya Tuhan itu. Ya, zaman sekarang banyak orang melayani Tuhan, habis bersinah naik di atas mimbar, hidupnya belum beres sudah melayani Tuhan. Ya, kalau kita belajar saudara, betapa luar biasa kekudusan Tuhan, dan dia belum berubah, dia masih tetap sama Allah yang kudus, yang harus kita hormati. Katakan amin. Saudara, ketika Yesus mati, pemisah antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus halaman pelataran, Alkitab berkata itu tabir terbelah menjadi dua. Artinya apa? Tidak ada lagi pemisah antara umat itu dengan Bapa. Tidak perlu lagi imam masuk untuk mendamaikan dosa umat dan Allah. Semua kita mendapatkan hak istimewa untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Tidak usah pakai perantara. Musa berkata bukan dia, bukan juga Yosua, tapi Tuhan sendiri yang akan membawa mereka masuk. Tuhan sendiri akan berperang melawan bangsa-bangsa itu. Mereka hanya tinggal berjalan saja. Ada para imam pemegang tabut itu turun satu-satu. Waktu mereka turun, kaki mereka masuk ke dalam air. Dua orang turun, mulai sampai selutut, sampai ke dengkul, mulai sampai ke sini, sampai gini kok nggak terbelah-belah. Ketika mereka empat-empatnya turun ke dalam air yang cukup dalam itu, Alkitab berkata terdengar derau air di sana itu berhenti. Tuhan menahan air yang mengalir dari hilir itu berhenti di tengah-tengah, dan yang dari sini terputus, nggak ada aliran. Mereka bisa berjalan di sungai Yordan yang kering dan tidak ada airnya. Katakan bersama, amin. Seringkali saudara terlihat sangat sulit di depan kita. Seringkali terlihat seolah tidak ada mujizat. Tapi Tuhan sedang menguji imanmu. Dia bekerja dengan takaran yang sesuai dengan iman kita. Percayalah, semakin iman kita dewasa, rasanya persoalan itu akan semakin berat di hidup kita. Tapi Allah itu setia dan adil. Dia tidak pernah membiarkan kau dicobai melampaui batas kekuatanmu. Katakan amin. Saya ini mengikut Yesus, masalah demi masalah, sungai, laut yang saya harus seberangi. Tapi cukup semua kisah di dalam Alkitab membuat iman saya tetap teguh kepada Tuhan. Bahkan di tengah kami mengalami situasi yang sulit, pandemi datang, tidak punya apa-apa, kami berpikir mau jual rumah. Saya cuma berkata, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Sekalipun rumah ini saya jual, Engkau tetap baik Tuhan. Iblis ngomong, kenapa kamu bilang baik? Rumah yang tadinya ada sekarang mau dijual. Saya bilang, iblis, dulu kita nggak bisa jual apa-apa, sekarang ada yang bisa dijual. Tuhan itu baik. Jangan pernah beri alasan kepada iblis untuk dia bekerja sama dalam pikiranmu menuduh Tuhan itu tidak baik. Tetapkan dalam hati dan imanmu, Tuhan itu baik, dan dia dapat melakukan segala cara yang di luar akal logika manusia. Kalau saya melihat hari ini hidup kami, bagaimana Tuhan melakukan perkara yang dahsyat, saya itu cuma bisa bilang, Tuhan, Engkau wow, Engkau wow, Engkau dahsyat Tuhan. Dan kenapa Tuhan mau saudara kita mengalami hal-hal yang sulit? Supaya hidupmu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Supaya saya tidak menjadi pendeta yang cuma katanya. Banyak pendeta bisa ngomong tapi hanya katanya. Dan firman itu tidak menjadi hidup bagi jemaat. Ia tidak mengalami. Ya, kita ketika berkata, saudara, ketika engkau tidak punya uang, mampukah engkau bersyukur? Apakah saudara pernah mengalami? Kalau saya ngomong begitu, saya tidak pernah mengalaminya, maka saya ini cuma pendeta katanya, kayak orang buta nyanyi, pelangi-pelangi alangkah indahmu, katanya, merah kuning hijau, katanya, di langit yang biru, katanya, karena dia tidak pernah melihat. Jangan jadi orang Kristen yang tidak pernah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan.
Karena imanmu akan lemah. Tapi semakin engkau mengalami masalah dan tantangan, Tuhan akan membawa engkau kepada pengalaman demi pengalaman iman yang luar biasa, sehingga engkau bisa bersaksi, aku punya Tuhan yang hebat. Amin. Bagaimana engkau bisa berkata Tuhan hebat kalau engkau nggak pernah mengalami? Benar nggak, saudara? Saya sering dengar jemaat, saudara, kalau dengar ada pendeta ngomong, saudara, engkau pasti kuat walaupun engkau tidak punya uang. Ya, tapi dia bilang gini, itu pendeta nggak pernah rasa loh, nggak pernah punya uang. Loh, kita harus mengalami Tuhan. Hari ini ketika engkau sedang mengalami persoalan, makanya semua kita harus diproses. Ketika engkau selesai diproses dalam hal daging, engkau naik level diproses dalam hal uang, engkau naik diproses dalam hal harga diri. Semua kita harus diproses. Kalau kita bisa melewati satu demi satu, kita bisa melewati sungai, kita bisa melewati laut, kita bisa melewati dan kita melihat mujizat Tuhan. Bukankah perjalanan hidup kita ini dilambangkan seperti bangsa Israel? Banyak kesulitan di padang gurun, tapi bersama dengan Tuhan kita bisa setapak demi setapak melangkah sampai kepada janji Tuhan. Itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Ya, imanmu itu akan menentukan mujizat yang akan engkau terima, ya. Ketika engkau punya iman, maka Tuhan itu juga turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya dikirimi kesaksian jemaat Mesbah Doa. Ibu, saya mau bersaksi, ya. Saya tuh bersyukur, saudara. Ya, puluhan ribu kesaksian yang masuk di handphone saya ini. Ya, ternyata firman Tuhan itu tidak sia-sia, semuanya berbuah. Jadi ada satu orang ibu, dia itu pernah konseling sama saya tahun lalu, tapi nggak pernah saya balas, karena memang yang masuk ini puluhan ribu di HP saya. Tapi puji Tuhan, tidak saya balas tuh, saya percaya ada rencana Tuhan. Dia sudah ketik ke sini, sudah pelong mungkin hatinya. Seringkali memang Tuhan tidak izinkan saya membalas. Kenapa? Supaya jemaat itu mencari Tuhan sendiri. Sudah cukup firman yang saya beritakan, nggak usah lagi konseling sama saya, amin. Jangan berat-beratkan lagi hidup saya. Saya ini siaran pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Mau kemanapun di hotel saya syuting, masih lagi mau konseling sama saya. Konselingnya masalahnya itu saja. Sebenarnya sudah ada jawabannya di firman Tuhan. Amin apa amin? Tapi jemaat itu alay lebay. Ya, sukanya konseling. Ya, baca aja itu firman. Ya, apalagi marah. Ibu ndak balas-balas WA saya, pendeta macam apa? Pret. Ya, makanya saya tidak cocok jadi gembala, saudara. Ya, menghadapi ini jemaat umat Tuhan yang manjanya setengah mati, maunya dirawat, maunya digini. Kenapa ndak dibalas? Kenapa ndak diangkat teleponnya? Ya, ada lagi, ibu tolong dijelaskan. Tuh, kita ini nggak boleh begini, ayatnya di mana? Saya dalam hati saya ini jemaat ya, minta ampun ya, kalau ditanggapi satu-satu, sudah kita nggak jadi pelayanan, nanggapi jemaat tiap hari. Saya selalu bilang, dengerin khotbah-khotbah saya. Lalu ibu itu, dia WA saya itu sudah dari tahun lalu. Dia bilang gini, ibu, saya itu dengan suami kami bersyukur, kami mengalami pertobatan. Sejak kami mendengarkan khotbah-khotbah ibu, ya kami dijamah Tuhan, hidup kami berubah, dan kami mengalami Tuhan secara pribadi, dia bilang. Jadi suami saya ini begini, Bu, dulu dia itu bekerja sebagai pimpro, ya pimpinan proyek di perusahaan. Setiap kali ada proyek, suami saya diangkat sebagai pimpro. Dan jujur, Bu, menjadi pimpro itu yang dituntut adalah ketidakjujuran. Kita mau jujur tidak boleh sama bos. Kamu harus bikin laporan palsu, bikin pengeluaran palsu, bikin ini palsu. Dan selama ini suamiku menikmati karena dia dapat bayaran besar. Tapi ketika kami bertumbuh mendengarkan khotbah-khotbah yang ibu sampaikan, kami tahu yang Tuhan tuntut dari hidup kami adalah kekudusan dan kebenaran. Lalu akhirnya suami saya hatinya mulai berubah. Dia bilang kepada istrinya, aduh kita ini melakukan tidak benar loh. Jadi bagaimana ini? Sebentar lagi ini ada proyek. Dan saya pasti ditunjuk lagi sebagai pimpro. Lalu ketika dia dipanggil sama bosnya, benar dia ditunjuk sebagai pimpro. Dia bilang, bos, saya minta maaf. Kenapa? Saya tidak mau jadi pimpro lagi. Loh kenapa? Kamu tuh bodoh ya? Semua orang tuh pengen loh jadi pimpro. Tapi saya enggak pengen, bos. Kenapa? Aku enggak mau berdosa. Bosnya tertawa. Kamu itu masih hidup di dunia. Hidup di dunia enggak mau berdosa. Tapi saya sudah mengenal kebenaran. Tapi enggak apa-apa. Karena Alkitab juga berkata, anak buah harus tunduk kepada atasan. Oh, pakai firman loh.
Ya, kamu juga kan tahu firman. Alkitab bilang kan, ya karyawan itu tunduk kepada bos. Dia bilang, tapi saya tidak bisa membohongi hati nurani saya. Loh, kamu dapat bayaran loh. Dan ternyata tahun lalu itu istrinya itu ada WA saya, Bu Debbie, apa yang harus kami lakukan? Karena di satu sisi, Bu, kami kehilangan uang. Anak-anak kami harus sekolah. Tapi di sisi lain, hati nurani kami itu sudah tidak bisa lagi melakukan dosa. Bapak Ibu, ketika engkau bertumbuh, rohanimu itu hidup. Dan ketika rohmu hidup, Tuhan berbicara lewat rohmu. Firman berbicara dalam rohmu. Tidak perlu pendeta harus ngomong, tapi Tuhan yang akan menuntun. Lalu mereka berdua bersepakat, tidak, kita harus bersikap, ambil sikap untuk tetap hidup dalam kebenaran. Kita sama-sama berdoa, dan akhirnya mereka tetap menolak. Dipaksa sama bosnya, dia tidak mau. Dan dia siap untuk kehilangan pekerjaan. Saudara, udah 1 tahun kemudian, baru saya baca tadi, dia bilang, saya bersyukur ibu tidak jawab WA saya. Sekarang saya cuma mau kesaksian Ibu Debbie. Ya, masih ada chattingannya tahun lalu, itu belum kehapus. Saya baca, kami mau kesaksian, puji Tuhan Bu, Tuhan itu ada dan dia hidup, dan dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mau hidup benar. Puji Tuhan, akhirnya suami saya berhasil menolak sebagai pimpro karena dia tidak mau berdosa. Dan hatinya damai sejahtera Bu. Tapi puji Tuhannya lagi Bu, sekarang suami saya malah jadi staff. Dan dia bisa terbebas dari dosa itu. Dia tidak disuruh bikin mar'ap palsu, laporan palsu. Dan kami hidup memang tidak dapat tunjangan dari pimpro yang lebih besar dulu. Tapi damai sejahtera kami tidak dapat dibeli dengan uang. Dan Tuhan ajaib, dia mencukupi segala kebutuhan kami. Dan kami hidup dalam damai sejahtera. Bapak Ibu, ya, kita lihat di sini bahwa, ya, lakukan sesuatu ketika engkau sedang ada dalam tantangan. Seringkali tantangan yang terjadi itu Tuhan izinkan untuk melihat sikap hati kita. Apakah kita mau sungguh-sungguh tetap dalam kebenaran, atau kita tergiur dengan hal-hal yang berbau dosa? Kita tidak akan pernah melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin ada orang yang kelihatannya sukses, dia diberkati, tidak pernah kekurangan. Bukan diberkati, ya kaya, karena diberkati dan kaya itu beda. Ada orang kaya, tapi itu bukan berkat Tuhan, karena setan bisa beri kekayaan. Tapi berkat yang dari Tuhan itu ada damai sejahtera. Ya, dan tujuan Tuhan adalah membawa kita, memindahkan bangsa Israel itu dari Mesir, tempat perjanjian, masuk ke tempat perbudakan, masuk ke tanah perjanjian, di mana mereka bisa menikmati damai sejahtera yang dari Tuhan. Di Mesir mereka tidak kekurangan apapun. Di Mesir mereka makan daging enak. Makanya ketika di padang gurun mereka marah-marah, kenapa Musa engkau bawa kami ke sini? Lebih baik kami di Mesir, di sana kami makan daging, kami makan apa, puas semuanya, walaupun kami diperbudak. Tuhan tidak mau saudara engkau cuma menjadi kaya, tapi Tuhan mau engkau diberkati. Kenapa? Karena kaya saja belum tentu diberkati. Kaya saja tidak mampu membawa damai sejahtera. Tapi orang yang diberkati karena dia hidup dalam kebenaran, hidupmu disertai damai sejahtera. Dan itulah hal kerajaan sorga. Tuhan mau kita hidup dalam sorga, walaupun kita masih di bumi. Ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dari Tuhan. Katakan amin. Ya, jangan tertipu dengan dunia ini. Ya, mari kita sama-sama mau berubah. Tanya pada Tuhan, apa yang Tuhan mau bentuk, apa yang Tuhan mau rubah dari hidup kami. Dan yang terakhir saudara, jangan engkau biarkan keteganganmu, persoalanmu itu berubah menjadi ketakutan. Masalah tetap masalah, tapi ketakutan itu kita yang undang. Masalah itu semua orang akan alami, tapi responmu engkau menjadikan itu sebagai ketakutan atau intimidasi, itu adalah pilihanmu. Makin stres kita, Alkitab berkata, dengan kekhawatiranmu, dengan ketakutanmu, engkau tidak bisa mengubah apapun di hidupmu. Jadi daripada saudara khawatir, lebih baik belajar percaya, bernyanyi, dan teguhkan imanmu kepada Tuhan. Amin. Sama-sama kan? Kita mau marah-marah, kita mau khawatir, kita mau takut, sama aja kan? Tidak ada yang berubah kan? Tapi ketika kita mulai belajar percaya, nyanyikan pujian, naikkan penyembahanmu, justru Tuhan sanggup bekerja.
Makanya Musa berkata, jangan takut ya. Berulang kali kuatkan dan teguhlah hatimu, jangan takut dan gemetar. Siapa yang bisa menguatkan hati kita? Tidak ada orang lain, dirimu sendiri. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Tuhan itu baik. Lalu bagaimana cara kita bersyukur? Yang pertama, saudara, cara kita bersyukur dalam hidup ini, Mazmur 37 ayat 27. Orang yang bersyukur itu menghormati Tuhan. Dan cara dia bersyukur, Mazmur 37 ayat 27 berkata begini, baca bersama 1, 2, 3. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Orang yang bersyukur, dia menghormati Tuhan. Dia menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Saudara bisa bedakan yang jahat dan yang baik enggak? Ada yang tidak bisa bedakan? Kita semua kan bisa bedakan tuh, yang jahat itu mana, yang baik itu mana? Karena semua manusia itu diciptakan, dikasih otak sama Tuhan. Dan manusia kenapa dikatakan makhluk yang mulia? Kita bukan cuma punya otak, kita ini dikasih akal budi. Dikasih akal budi. Jadi kita bisa bedakan mana yang baik, mana yang jahat. Kucing itu punya otak enggak? Tapi kucing punya akal budi enggak? Kok tahu pernah jadi kucing? Ya, kucing tidak punya akal budi, makanya dia tidak bisa bedakan mana yang baik, mana yang jahat. Dia tidak tahu kalau mencuri itu jahat. Tapi dia punya otak, bisa mikir dia. Saudara pukul kucing, besok dia lihat saudara lari tidak dia? Lari, dia tahu ini yang kemarin mukul saya. Tapi dia tidak tahu kenapa dia dipukul. Makanya satu saat anak saya tanya begini, Mam, itu kucingnya temanku naksir sama kucing kita loh. Kata anak saya waktu masih kecil, emang kenapa deh? Ya enggak boleh, kucingnya itu sudah punya istri, dia punya anak. Sekarang dia naksir sama kucing kita, ya berarti kan dia selingkuh. Saya bilang sama anak saya, enggak bisa kamu bilang begitu deh, kucing itu enggak ada kata selingkuh. Kalau orang enggak boleh. Loh tapi papanya temanku itu sudah punya istri, punya anak, masih selingkuh. Itu bapak-bapak kucing garong. Itu disebut bapak-bapak kucing. Kan ada lagunya, ini ulah si kucing garong. Iya toh bapak-bapak, jangan kau jadi kucing. Ya, saya bilang sama anak saya, kucing itu punya otak, tapi dia nggak bisa mikir mana yang baik karena dia nggak punya akal. Kalau manusia diciptakan Tuhan punya akal, harus bisa bedakan mana yang baik, mana yang jahat. Anak kecil itu kita nggak usah ajari dia, oh mencuri itu jahat. Dia tahu dengan sendirinya. Anak SD itu kita nggak usah ajarin. Kenapa saudara? Ya karena memang semua manusia diperlengkapi oleh Tuhan untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Alkitab berkata Tuhan itu menuliskan hukumnya di dalam hati manusia supaya kita tahu. Jadi kalau ada manusia tidak bisa bedakan yang baik dan yang jahat, itu manusia kucing. Nah itu. Cara kita bersyukur pada Tuhan. Jauhilah yang jahat, lakukan yang baik. Supaya engkau tetap tinggal sampai selama-lamanya. Ya, mau umur panjang enggak? Siapa yang mau umur panjang? Enggak ada. Mau mati enggak? Aneh juga nih jemaat agak lain ya. Ya, Alkitab bilang supaya engkau tinggal selama-lamanya, anak-anak muda perhatikan, jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Ayo kita mulai. Oh kalau saya ini tidur bangun jam 10, itu baik atau jahat? Jahat itu sama orang tua. Orang tua sudah bangun bekerja di dapur, kamu masih tidur sampai jam 10. Itu namanya anak-anak kucing. Jangan ya. Kita tahu malas itu dosa, rajin itu baik.
Ya, kita tahu. Kita tidak usah diajarkan. Kita tahu mana yang baik, mana yang jahat. Kita tahu mana dosa, mana tidak. Selingkuh itu dosa enggak? Ibu-ibu semangat sekali ngomongnya ya. Kenceng lagi ya. Dosa, bapak-bapak, selingkuh itu dosa. Ya, jangan kau coba-coba selingkuh karena sekarang ini banyak ani-ani. Di lapangan padel ada namanya Adel, ani-ani padel. Di lapangan tenis ada Anes, ani-ani. Ani-ani ini sekarang semua lapangan dia masuki. Jadi hati-hati, di gereja ada ani-ani enggak? Ada. Jangan ada ani-ani menyamar ya jadi singers, bertobat ya. Bertobat, jangan ya. Tuhan tahu hidup kita ini Tuhan tahu. Ya. Jangan sekali-kali kita ini melakukan yang jahat karena Tuhan itu Maha melihat. Ya, sekarang juga jatuh cintanya selingkuhnya bukan cuma sama cewek, cowok sama cowok juga ada. Amin, yang boti-boti. Ya, jangan sampai ada di sini, saya doakan ya. Saya baptis 15 menit. Biar klepek-klepek buka mata langsung di sorga. Lebih baik tubuhmu binasa tapi jiwamu selamat. Ya, lesbi-lesbi juga banyak sekarang sudah merajalela. Indonesia menjadi negara nomor 5 di dunia yang terbanyak LGBT. Ya, bayangkan saudara, nomor 5 di dunia. Apa yang sedang terjadi hari-hari ini? Ya, bahkan tidak sedikit di dalam gereja. Kita berdoa loh, ini adalah satu kemurtatan yang luar biasa yang Tuhan benci. Kalau engkau mau melihat hidup, mau melihat hari-hari yang baik, jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Ini artinya hidup di dalam pertobatan. Amin. Ya, bapak-bapak, kalau kau digoda di luar sana, makanya bapak-bapak coba taruh foto istri di dompet. Siapa yang di sini bapak-bapak ada foto istrinya di dompet, angkat tangan. Ya, ada bapak? Luar biasa ya, ada loh beberapa suami taruh foto istrinya di dompet ya. Luar biasa ya. Makanya bapak kuat, karena kalau dimarahin bosnya di kantor, dimaki-maki bosnya, dia selalu tersenyum. Dia buka dompet, dia tersenyum. Satu kali tanya sama bosnya, kamu kok tiap saya marah, kamu ndak tersinggung buka dompet senyum, itu kenapa? Coba mau lihat dompetnya, iya ada foto istrinya. Luar biasa istrimu, iya. Setiap kali bapak maki-maki saya buka dompet, tidak segala kamu sayang. Ternyata bos saya tidak segala kamu. Ya, jadi ternyata masih ada yang lebih. Siapa? Bertobat. Istri-istri ini juga perlu bertobat. Ya, jangan kau di rumah kayak anjing galak. Kasihan suamimu. Ya, jadi kita berdoa supaya hidup kita ini menjadi berkat. Karena saya pernah konseling, ada ibu-ibu bilang sama saya gini, Bu, saya itu cemburu loh sama anjing suami saya. Kenapa? Suami saya itu tiap pulang kantor masuk ke kandang anjing. Belok ke samping rumah kandang anjing. Setengah jam dia mainan sama anjingnya. Baru masuk rumah. Kalau masuk rumah juga mukanya berubah. Tapi kalau ketemu anjing itu senang, happy. Saya pernah berpikir saya mau racun nih anjingnya suami saya. Ini kisah nyata loh, bener orang konseling sama saya. Bu, daripada ibu racun anjing suami ibu, ibu berdosa. Lebih baik ibu belajar dari anjing. Amin, ibu-ibu. Ibu perhatikan, kenapa suamimu suka ke kandang? Ibu tahu saya ini punya anjing di rumah, Bu. Saya pulang ya, saya belum kelihatan muka saya. Baru bau saya di luar, itu anjing udah lompat-lompat dalam rumah. Udah teriak-teriak, lompat-lompat. Begitu saya masuk, dia peluk saya, dia cium. Amin, ibu-ibu. Jadi ibu coba praktekkan.
Saya bilang, besok kalau suamimu pulang, sebelum dia ke kandang anjing, ibu sambut dia dulu seperti anjing itu suka mencium. Kalau ketemu tuannya, iya toh, coba ibu begitu setengah jam. Kata istrinya gini, saya juga sih seperti anjing bu. Kalau suami saya pulang, saya gini. Oh itu anjing gila bu. Rabies, itu rabies. Amin ibu-ibu. Ya, kita belajar saudara. Jauhi yang jahat, lakukan yang. Kalau kita tahu itu baik, kenapa? Jangan marah lama-lama. Sebentar saja. Oh marah itu jahat. Kalau ketawa senyum itu baik. Berbuat baik. Jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Hidupmu pasti diberkati. Itu simpel aja. Dan kalau kita mau nurut firman Tuhan, maka kita pasti berbahagia. Lalu yang berikutnya saudara. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan itu baik. Ya, kita harus menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Alkitab berkata begini. Kita baca Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan? Dengan menyanyi, memuji Tuhan. Tersenyum. Saya mau tanya Bapak Ibu, kau yang masih nyanyi di rumah, tiap hari nyanyi, berapa banyak? Yang masih nyanyi di rumah. Ini perkara simpel, tapi ini tuh luar biasa loh. Orang yang suka nyanyi itu hatinya gembira. Ya, siapa yang masih suka nyanyi? Di kamar mandi, di dapur, di rumah. Yang masih suka nyanyi angkat tangan. Ya, lagunya apa? Kau kenal Veronica kok. Bertobat kau ini ya. Kenapa itu Veronica ditanya-tanya terus? Semua tanya Veronica itu ani-ani kah itu Veronica itu kah? Ya, Veronica terus ditanya. Nyanyi lagu yang memuji Tuhan. Ya, jangan salah lagu. Karena ketika engkau nyanyi memuji Tuhan, Alkitab berkata, Tuhan itu bertata di atas pujian umatnya. Dan ketika Tuhan hadir, maka kita mendapat kekuatan. Amin. Saya mempraktikkan itu ketika saya takut, ketika saya khawatir, ketika saya tertekan, saya nyanyi saudara. Ya, ketika saya menyanyi, ada kelegaan. Ada kekuatan, makanya orang kalau konseling, bu saya tertekan, saya langsung bilang nyanyi, enggak usah konseling, nyanyi. Kadang-kadang kebanyakan konseling juga. Coba praktikkan itu firman Tuhan, nyanyi. Waktu kita menyanyi, ada kekuatan baru di hidup kita. Kadang masalahnya belum selesai. Sebab yang kita perlukan ketika kita menghadapi persoalan, seringkali yang kita butuhkan bukan jalan keluar dulu. Sebab untuk setiap masalah ada time limit. Tuhan tidak terburu-buru kasih kita jawaban. Alkitab berkata, berbahagialah orang-orang yang bertahan di dalam pencobaan. Seringkali yang kita butuhkan ketika kita diuji oleh Tuhan adalah kekuatan untuk bertahan. Sampai ujian itu, sampai cukup waktunya Tuhan, baru kita dikasih jalan keluar. Nah dalam masa bertahan ini kita harus kuat. Apa yang bisa membuat kita kuat? Pujian kepada Tuhan. Ya, ayo kita menyanyi saudara. Bangun pagi coba menyanyi. Saya kemarin baca satu survei di Amerika. Mereka melakukan survei, orang-orang yang kena kanker, yang stadium akhir, itu dibuat survei. Jadi sekelompok orang disuruh tersenyum dan bersyukur sehari 4 kali. Dan ditemukan orang-orang yang sehari 4 kali ini bersyukur dan tersenyum, ternyata mereka lebih bertahan menghadapi sel kanker itu. Tapi yang tidak ini cepat mati.
Ternyata saudara benar, Alkitab berkata hati yang gembira itu obat yang manjur. Satu kali ada bapak-bapak dia darah tinggi. Karena darah tinggi harus minum obat tiap hari. Lalu dia pikir-pikir gini, kalau saya minum obat tiap hari ini kan tidak bagus ya. Dia datang ke dokter, dok, saya nggak mau minum obat tiap hari, saya ini tapi darah tinggi, gimana ya? Ada nggak yang tidak usah pakai obat? Ya coba minum jus. Dokter kasih resep, pagi jus timun sama jeruk, nanti siang timun sama apel, 1 hari 4 kali. Nanti balik ke sini ya 1 minggu, gimana perubahannya? Dia seminggu balik, iya dok kenapa? Stres saya, darah saya enggak turun, sehari saya mencret. Ya, saya nggak mau lagi coba itu. Ada nggak lagi resep apa yang enggak usah pakai obat? Dokternya bilang coba, ya coba. Bapak sehari harus tersenyum minimal 20 kali. Tersenyum sambil tertawa, ada suara sedikit. Karena ketika Bapak marah, tegang, itu hormon kortisol diproduksi sama tubuh. Darahmu mengental, jantung memompanya berat. Makanya naik tensi. Kalau kau marah, tegang, itu tubuh memproduksi hormon kortisol. Tapi kalau Bapak senyum, tertawa, tubuh itu produksi endorfin. Hormon yang menenangkan. Nah, itu darah bisa turun. Bapak nggak usah pakai obat, coba aja sehari tersenyum 20 kali. Oh, oke. Dia pulang dari dokter, sopirnya, kemana Pak? Pulang Mas. Sopirnya, tumben Bapak ya. Padahal biasanya, pulanglah, mau kemana lagi? Orang darah tinggi itu cenderung marah-marah. Karena memang darahnya itu kental. Jadi stres, kortisolnya banyak dalam darah. Dia pulang di rumah, istrinya tanya dari mana Pak? Biasanya, ngapain tanya-tanya? Terserah saya mau dari mana. Istrinya tanya dari mana Pak? Dari dokter mah. Oh, istrinya gitu, tumben. Biasanya marah, dia hitung sudah 2 kali. Besok pagi dia bangun saudara, anaknya di meja makan, istrinya sudah tegang semua kalau bangun pagi. Pasti langsung, gimana kuliahmu? Jangan buang-buang uang ya kamu, papa kuliahin kamu itu mahal, makanya sekolah yang benar. Ini bangun pagi, anaknya pagi Pak. Pagi. Gimana kuliahmu? Anaknya, kenapa papa jadi begini? Lalu ya udah papa berangkat dulu ya, kuliah yang benar loh ya, mahal loh itu kuliah. Dia hitung sudah 5 kali. Sampai di kantor dia datang saudara. Biasanya kalau dia datang di kantor, itu pegawai-pegawainya lagi ngobrol kan. Bapak ini setiap kali datang, ini bapak ini dia itu ada roh kuda merah. Roh kuda merah itu di kitab Wahyu, roh pencabut damai sejahtera. Orang-orang darah tinggi itu biasa dia dihinggapi roh kuda merah. Marah terus. Jadi kalau dia datang orang lagi ketawa langsung hilang semua senyumnya. Ada orang datang membawa roh. Bapak-bapak kau di rumah jangan kau bawa roh kuda merah ya. Juga ibu-ibu, amin. Dia masuk di kantor semua lagi langsung bos datang, bos diem. Tiba-tiba pagi Pak. Pagi. Lu kok jadi begini? Dia masuk ke ruangan, pegawainya mau antar laporan. Biasanya kalau ngantar laporan ini yang paling sengit. Dia maki-maki kalau ada salah satu angka. Goblok kamu, kenapa bisa salah? Begini. Diketok, Pak pagi Pak mau antar laporan. Oh iya, duduk. Silakan jangan salah ya. Ada yang salah saudara. Dia bilang, kok salah ya ini goblok ya? Kenapa ya goblok? Gobloknya tetap. Tapi dengan senyum. Jadi beda arti. Ya tak? Sama-sama goblok, tapi senyum. Goblok banget ya. Dan saudara tahu, 1 minggu dia praktekkan itu. Dia balik ke dokter, dok, saya nggak minum obat loh, darah saya normal. Alkitab itu nggak pernah bohong. Hati yang gembira itu obat yang
Coba praktekkan bapak-bapak. Lihat istrinya senyum coba. Istri-istri juga senyum coba, istri-istri. Sama suami ya senyum ya. Bangun pagi senyum, lihat suami senyum, amin. Masak senyum, amin. Kau ndak usah pergi tarik-tarik benang. Nggak usah tarik kabel. Tarik kawat. Ya. Maka wajahmu itu pasti berseri-seri. Coba praktekkan ini, praktekkan bangun pagi nyanyi, bersuka cita. Maka beda saudara. Ya orang akan kok beda, ya beda. Karena kita di hati itu orang, sekarang itu orang bersyukur itu sudah jarang. Kenapa di jalan sekarang kita lihat di media sosial, dikit-dikit orang berantem, dikit-dikit ribut, di jalan saling pukul, tukang ojek ketemu sopir angkot berantem. Kenapa saudara? Karena orang akhir zaman memang dibuat tidak bisa bersyukur. Ketika kita bersyukur, Alkitab berkata, jangan lihat keadaanmu baru kau bersyukur. Karena ucapan syukur itu tidak tergantung dari keadaan. Tapi kita percaya Alkitab menjamin orang yang bersyukur akan mengalami berkat Tuhan. Yang pertama apa? Kesehatan. Hati yang gembira, obat manjur. Kalau Alkitab tulis begitu, berarti benar enggak saudara? Benar, Alkitab itu teruji kata firman Tuhan. Teruji, murni dan memang ya dan amin. Jadi bapak-bapak yang darah tinggi, siapa yang darah tinggi sini? Ya, hati-hati ya. Begitu kau marah, tubuhmu memproduksi kortisol, hormon stres. Kalau kortisol tinggi dalam darah itu penyebab kanker. Ya, itu penyebab segala macam penyakit itu penyebabnya. Tapi ketika hatimu bersuka cita, hatimu bergembira, darahmu itu lancar. Ya, tubuhmu itu produksi hormon, itu sejenis morfin. Namanya endorfin, itu bikin kau melayang, bikin engkau bersuka cita, tubuhmu sehat. Dalam tubuh kita itu sudah ada morfinnya. Dan itu keluar setiap kali kau tertawa. Amin. Ya, makanya saling menertawakan lah, amin. Saya sama suami kadang begitu saudara, kita lucu-lucuan. Yuk saling tertawa, yuk kita lihat-lihatan, terus kita tertawa-tertawa berdua. Agak gila sih memang. Tapi nggak apa-apa, gembira kan? Sukacita kan? Ya, itu menambah kesehatan kita, menambah iman kita. Makanya Alkitab berkata di sini bahwa Daud itu menulis, pemazmur berkata begini saudara, tadi dia bilang, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu hatiku beria-ria. Dan dengan nyanyianku, aku akan bersyukur kepadanya. Nyanyi saudara. Kita bisa mengalahkan iblis itu dengan pujian penyembahan. Saya pernah doakan orang kerasukan. Waduh, rambutnya panjang berdiri ke atas, matanya mau keluar merah. Saya bilang, Tuhan nih setan, bener nih Tuhan setan. Saya mau lari saudara. Karena saya takut lihat. Saya tengking, dalam nama Yesus. Pertama dia panas. Saya tengking lagi, dia ketawa lihat saya. Waduh, saya takut. Saya mau lari, tapi kalau saya lari saya kalah. Lalu saya berdoa, Tuhan ngapain? Ya, enggak usah ditengking, nyanyi, naikkan pujian. Ya, saya ambil gitar itu saya nyanyi. Ya, saya nyanyi, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Dia terlempar di ruangan itu, saudara, dia terbang dari sana ke sini terbang, itu kursi jatuh semua. Saya nyanyi, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Saya di situ baru melihat kuasa pujian penyembahan. Waktu engkau memuji Tuhan, hadirat Tuhan turun. Bahkan setan juga tidak betah tinggal di rumahmu. Amin. Roh marah pergi, roh kuda merah pergi. Ya, tapi kalau engkau tidak bersyukur, tidak memuji Tuhan, tidak bernyanyi, di rumahmu penuh setan. Tiap hari marah, ngamuk, piring terbang, anak ngamuk, orang tua ngamuk.
Kita sudah di neraka walaupun kita masih di dunia. Karena hal kerajaan surga itu kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita. Tarik hadirat Tuhan turun, atmosfer surgawi turun atas rumahmu. Dan Tuhan berkata, kalau ada orang yang hidup rukun bersama, kesitulah berkat Tuhan akan diperintahkan. Karena kita hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Ayo praktekkan itu saudara. Ada kuasa dalam pujian penyembahan. Ya, saya praktekkan itu ketika takut datang saya nyanyi, saya mengucap syukur. Lalu saudara, di sini saya pengen kita lihat ya. Daud berkata begini di Mazmur 42 ayat yang kelima. Ya, Daud berkata begini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Lalu dia bilang apa? Dan gelisah dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ketika pemazmur mengalami tertekan dalam jiwa, kalau kau tertekan, coba jangan buru-buru cari konseling. Nggak usah buru-buru curhat sama besti. Udah gitu telepon, aku lagi tertekan nih, pengen curhat dong. Tapi janji ya, kamu jangan cerita ke siapa-siapa. Dibalas bestinya, kalau kau tertekan, kau curhat sama aku, maka aku ikut. Nah kalau aku tertekan, aku juga harus. Jadi kalau aku cerita masalahmu ke orang, itu bukan aku bergosip, tapi aku juga lagi membuang tekananku. Makanya kau jangan heran waktu kau curhat sama orang, orang bocorin curhatanmu. Karena dia juga terpret. Makanya kalau ada masalah, nggak usah cari orang curhat. Nggak usah cari mertua curhat, nggak usah curhat ke ipar. Sering kali curhat-curhat ini bisa bikin orang berantem. Ya telepon teman besti, mau curhat nih. Tapi jangan ngomong-ngomong ya. Kau belum ngomong, dia sudah telepon temanmu. Dia mau curhat. Tentang apa? Belum, nanti tak cerita ya. Mati nggak itu saudara? Ya apalagi orang kalau ngomong kan dibumbuin tuh. Kita cerita ubi jadinya kolak. Ditambah gula, ditambah santan. Pemazmur bilang, ketika engkau tertekan, mengapa engkau tertekan jiwaku, gelisah dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepada Tuhan. Bilang kepada jiwamu, waktu kau tertekan, ada masalah, hai jiwaku, bersyukurlah kepada Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Kalau tertekan masuk kamar, tutup pintu, doa, nangis. Tuhan, aku bersyukur apa yang aku alami ini. Aku tahu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. If I got Jesus, I got